Selanjutnya pemirsa, sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa ex Wamenaker Immanuel Ebenezer berlangsung Senin 18 Mei. Saat jeda persidangan, Noel menilai tuduhan-tuduhan yang disematkan kepadanya sangat dipaksakan dan berdasarkan kepada asumsi. Saat jeda persidangan, mantan Wamenaker periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer atau Noel menyoroti dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum kepada dirinya. Ia menyoroti tuduhan kepemilikan puluhan mobil mewah yang didapat dari hasil pemerasan terhadap pengusaha PJK3, yang sampai persidangan pembacaan tuntutan belum pernah dihadirkan. Noel juga mempertanyakan keabsahan saksi bernama David yang dinilai jaksa sebagai orang kepercayaannya. Ia juga mempertanyakan tudingan penerimaan uang 1 miliar rupiah kepadanya, yang dinilai di luar kewajaran dan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Meski demikian, Noel tak menampik tudingan awal terkait penerimaan uang 3 miliar rupiah. Namun ia menyebut sudah mengakui kesalahannya dan berdalih uang tersebut merupakan bonus karena membantu seseorang yang tengah terjerat masalah hukum. Tanpa melihat fakta-fakta persidangan terkait misalnya saya meminta uang 500 juta yang jumlahnya akhirnya menjadi 1 M. Orang kepercayaan saya namanya David, itu keterangan dari Bobby. Dalam hukum tidak bisa keterangan satu pihak menjadi saksi. Nah, apa istilahnya? Asasnya unus testis. Nah, itu satu saksi bukan saksi. Jadi ya kita melihatnya tuduhan-tuduhan terhadap saya ini seperti memaksakan gitu ya. Dari tuduhan 3 miliar, lantas puluhan mobil hasil pemerasan, kemudian memeras pengusaha PJK3, pengusaha sampai detik ini nggak ada, kemudian namanya David ini yang orang kepercayaan saya yang mana. Ini harus dibuktikan, ini nggak bisa hukum didasarkan oleh asumsi. Kalau semua didasarkan oleh asumsi, semua bisa ditangkap di publik ini. Gitulah, akhirnya kita sedikit pesimis melihat praktek hukum di publik ini. Kita sudah ngaku salah, misalnya kayak kemarin kita ngasih 3M ya, saya akuin salah. Saya ngaku salah karena apa? Saya nolongin orang itu dari proses aparat penegak hukum. Akhirnya kita bantu. Saya anggap itu bonus. Ternyata itu salah, iya saya ngakuin salah. Kemudian ada tuduhan baru lagi, sekarang yang 1M. Suap, saya bilang gila ini. Jadi semakin kemarin semakin memuakan lah tanpa melihat fakta persidangan gitu loh. Jadi wajar lah ya keresahan dan kegelisahan saya secara psikologis. Ya bagaimanapun saya kan manusia. Bayangkan 10 bulan menjadi wamen, 10 bulan menjadi tahanan KPK. Belum tuntutan nih. Jadi saya menyesal sekali menjadi wakil menteri. Kalau seandainya menjadi wakil menteri, jadi pejabat, saya menyelamatkan duit buruh itu ratusan miliar. Contoh sederhana aja apa? Tenaga kerja di industri penerbangan, di Lion Air. Ada berapa puluh ribu tuh yang saya selamatkan. Soal terkait praktek penahanan ijazah yang minta tebusan. Satu ijazah pramugari itu minta tebusan 40 juta. Kalau 10.000 orang, berapa? 400 miliar yang saya selamatkan. Belum tenaga kerja medis yang lain, dokter. Dokter itu diperas itu sampai 300 juta. Berapa banyak dokter yang saya selamatkan. Belum buru-buru tenaga kerja yang lain, belum outsourcing. KPK dengan saya lebih banyak menyelamatkan duit rakyat ya saya, bukan KPK. Kita adu aja KPK dengan saya. Noel juga mengaku menyesal menjadi wakil menteri ketenagakerjaan jika niat baiknya untuk menyelamatkan para pekerja malah menjadi seperti ini. Berikutnya pemirsa, dari mantan wakil menteri ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Gerungan dituntut 5 tahun penjara dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin malam. Sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang menjerat mantan wakil menteri ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin malam. Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa Immanuel Ebenezer dengan pidana 5 tahun penjara. Selain hukuman badan, JPU juga menuntut terdakwa Noel untuk membayar denda sebesar 250 juta rupiah subsidi 90 hari penjara
serta membayar uang pengganti sejumlah 4.435 juta rupiah, dikurangi pengembalian yang dilakukan Noel sebesar 3 miliar rupiah, sehingga tersisa 1.435 juta rupiah. Sebelum kami berhukum mengajukan tuntutan pidana kepada diri terdakwa, lebih dahulu seluruh kiranya dikemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut. Memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan sebagian penerimaan dari tindak pidana korupsi. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa berlaku sopan dan menghargai persidangan. Penuntut, supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. 5. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. 6. Menghukum terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan untuk membayar uang pengganti sejumlah 4.435 juta rupiah, dikurangi uang yang telah dikembalikan ke rekening penampungan KPK sejumlah 3 miliar rupiah, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah 1.435 juta rupiah. Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, dipidana penjara selama 2 tahun. Menanggapi tuntutan JPU, Noel mengaku heran dengan disparitas tuntutan jaksa, di mana tuntutan terhadap dirinya hanya beda 1 tahun dengan Sultan Kemenaker Irfian Bobby Mahendro yang dituntut 6 tahun penjara. Noel juga mengomentari tuntutan 7 tahun penjara terdakwa Heri Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025. Padahal kata Noel, Heri hanya menerima uang 4 miliar rupiah yang jauh lebih rendah dibanding Bobby. Noel mengatakan, ia akan menyusun nota pembelaan atau pledoi pribadinya. Dalam pledoi itu, Noel mengaku akan menjelaskan kebijakannya yang menguntungkan rakyat, seperti praktik penahanan ijazah hingga outsourcing yang memeras buruh. 5 tahun. Kalau gitu, menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mendingan korupsi sebanyak-banyaknya. Cuma beda setahun dengan yang rendah. Itu kasihan juga tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang, ini gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya. Gitu. Ya jujur aja, mau 4 tahun, mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung, kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, kan tidak ada kerugian negara, tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun. Artinya bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi? Ya pasti kita akan melakukan pembelaan lah ya. Semoga pembelaan saya ke depan ini bisa menjadi pertimbangan hakim. Kemudian juga ya saya tetap menghormati JPU yang sudah cukup maksimal bekerja. Apapun saya harus menghargai
JPU. Tapi sayang sekali kok beda cuma setahun dengan yang lebih besar sih gitu loh. Bayangin dari antara semua kan paling kecil saya. Ada yang 4 tahun, ada yang 15 tahun, 15 tahun, ada yang 40 sekian miliar, ada yang 75 miliar. Saya yang cuma 3 miliar udah ngembaliin 5 tahun. Gitu loh. Lalu kan tidak terbukti semua mana pengusaha yang saya peras. Lantas mana mobil mewah yang puluhan itu mana? Gitu yang hasil pemerasan itu. Kemudian yang minta jatah mana nggak terbukti. Artinya ya KPK ke depan harus satu tobat nasuha lah. Jangan suka memframing bikin orkestrasi stigma. Ini jadi kayak gini, jika ada pejabat yang berpihak kepada rakyat, stigma aja mereka. OTT, selesai tuh, kelar tuh masa depannya tuh. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendakwa ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel bersama terdakwa lainnya melakukan pemerasan sebesar 6,5 miliar terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.